hasil survei kami ini uh, uh, tidak apa namanya tidak tidak pakem lah ya, artinya ke depan itu bisa saja dapat berubah gitu loh. Baik, sebelum kami memaparkan, kami akan menyampaikan informasi bahwasanya nanti isi hasil survei yang kami mau ekspos ini itu terdiri dari, pertama yang kita paparkan itu adalah metode, kedua demografi, ketiga isu-isu terkait pemerintahan, keempat itu ekspos popularitas, likabilitas dan elektabilitas, dan terakhir itu terkait partai politik. Jadi agar mempersingkat waktu, kita mulai dari eh, apa, pengantar dahulu ya, nanti baru kita masuk ke metode. Jadi ISC telah selesai melakukan survei pada Maret dan awal April 2023. Survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik tentang seputar isu-isu sosial politik yang berkembang pada 3 bulan terakhir. Ya, jadi pada 3 bulan terakhir saja. Tentu isu-isu yang ditanyakan diantaranya terkait agenda pergantian pemimpin nasional yang akan datang. Ya, ini yang paling paling apa ya, paling primadona lah ya, yang akan mungkin yang akan menjadi perhatian publik gitu loh. Terus kemudian hasil survei tentunya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, menggambarkan pendapat masyarakat pada saat wawancara dilakukan. Jadi pada saat wawancara dilakukan saja, eh, pendapat atau sikap senantiasa berubah-ubah ya, dari satu waktu ke waktu lain. Apalagi saat ini ya, melalui internet, jadi informasi sangat plenty ya, sangat banyak, eh, ke publik ya, sampai ke ruang-ruang privat tanpa secara instan gitu. Jadi bisa langsung cepat berubah lah ya. Terus kemudian hasil survei ini kami harapkan dapat memberikan gambaran dinamika pendapat masyarakat terupdate tentang hal-hal tersebut di atas yang mungkin berguna sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku yang berkepentingan terhadap informasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama seperti yang saya bilang tadi. Metode survei yang digunakan adalah metode kuantitatif ya. Jadi metode kuantitatif ya, dengan kriteria responden penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah ya, tentunya ini yang bisa dikatakan yang mempunyai hak pilih lah ya, hak suara gitu. Nah, jumlah sampelnya berapa? Ada 1.520 responden yang kami kutip ya, yang kami tentukan gitu. Dan itu tersebar di 34 provinsi. Margin of error-nya itu kurang lebih 2,5% dengan confidence interval itu 95%. Teknik pencuplikannya bagaimana? Multi-set random sampling varian area random sampling. Jadi kita ambil secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai seterusnya sampai ke KK ya, memakai tabel Kisir untuk menentukan siapa responden yang akan diwawancarai. Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Melalui wawancara langsung. Kontrol kualitasnya yang kita lakukan ada 10% dari jumlah sampel. Nah, terus kemudian waktu pengumpulan datanya mulai dari 27 Maret hingga 6 April 2023. Jadi antara ya, jadi akhir Maret tanggal 27 sampai awal April ya. Dan kita kita olah sesuai dengan materi yang hendak kita sampaikan saat ini, jadi kita percepat untuk mengolahnya. Baik, next. Nah, bagian kedua itu tentang demografi. Di sini struktur demografi survei berdasarkan jenis kelamin itu laki-laki ada 49% dan perempuan ada 51%. Jadi hasil survei populasi yang kita kumpulkan itu secara jenis kelamin ada laki-laki 49% dan perempuan 50%. Struktur demografi berdasarkan usianya itu kita bikin berdasarkan generasi ya. Pertama itu generasi Gen Z ada 17,1% gitu. Terus kemudian Gen Y-nya ada 33,1% dan
Gen X-nya itu ada 34,2% dan apa baby boomers-nya itu ada 49% dan pre-baby boomers ada 1,3%. Jadi di sini mayoritas sampel itu diisi oleh struktur generasi Gen Y dan Gen X. Gitu. Next. Nah, berdasarkan agama, demografi dan agama mayoritas dari responden itu ada 91,1% adalah beragama Islam, terus kemudian disusul oleh Kristen 5,4% dan Katolik 2,6% dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi sesuai dengan struktur demografi berdasarkan agama, memang mayoritas populasi kita itu diisi oleh penduduk yang beragama Islam. Nah, terus kemudian berdasarkan suku sama juga ya struktur berdasarkan suku itu diisi oleh suku Jawa. Pertama ada 54,0%, terus kemudian suku Sunda 24,5% dan Melayu 4% dan seterusnya. Next. Berdasarkan pendidikan, mayoritas responden kita itu atau 45,7% itu diisi oleh mereka yang berpendidikan tamat SMA 45,7%, jadi pendidikan akhirnya itu tamat SMA, disusul kemudian oleh tamat SMP 27,5% dan tamat SD 14,1%. Sementara responden yang berpendidikan tinggi, tamat diploma dan tamat S1 itu porsinya kecil, jadi tidak ya kecil lah, ya tidak begitu signifikan lah. Terus kemudian berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden kita itu pekerjaannya itu adalah karyawan atau pegawai swasta. Mereka mengaku sebagai karyawan dan pegawai swasta ada 13,9%, terus kemudian disusul oleh profesional ya ada 11,1%. Ya. Terus kemudian ada buruh kasar atau pembantu 9,3%, terus kemudian petani atau nelayan 8,5%, dan seterusnya. Next. Nah, ini bagian ketiga yaitu temuan survei. Isinya itu ya isu-isu seputar kinerja pemerintahan dan isu-isu terkait partai politik terkait pemilu lah, ya, terkait pemilu yang lagi hangat-hangat ya dibicarakan dan ditunggu-tunggu. Lanjut, silakan. Nah, ini kita mempertanyakan kinerja pemerintahan Jokowi dalam 3 bulan terakhir. Jadi triwulan 2023. Jadi mulai dari Januari hingga Maret lah ya, Maret ya. Apakah Anda sangat puas? Jadi kita mau nanya tingkat kepuasannya. Jadi kalau istilah lain dibilang approval rating ya, sangat puas, netral, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam 3 bulan terakhir tentunya. Dari hasil survei ini ditemukan bahwa sebagian besar responden atau 61,1% itu menyatakan puas. Ditambah dengan 7,7% berarti ada sekitar 68,8% yang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Terus kemudian ada 11,0% yang menyatakan tidak puas dan 4,4% yang menyatakan tidak puas. Jadi kontra dari yang tidak puas. Dan ini hanya ada sekitar 15,4% yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Jadi masih apresiasinya masih positif, sentimennya masih positif terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah, sementara ada 10,2% yang menyatakan biasa saja. Jadi mereka menyatakan biasa saja, tidak menyatakan puas atau tidak puas gitu loh. Nah, ada 5,6% yang menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Jadi kesimpulannya untuk variabel ini itu sentimen positif masih didapatkan oleh pemerintahan Jokowi dalam 3 bulan terakhir. Next. Nah, terus kita menanyakan terkait ekonomi rumah tangga. Jadi kita tanya ekonomi rumah tangga responden ya.
Jadi ini bentuk pertanyaannya itu komparatif ya, 3 bulan terakhir sekarang sama 3 bulan terakhir sebelumnya. Gitu loh. Apakah jauh lebih baik, sama saja, lebih buruk, atau jauh lebih buruk gitu. Nah, dari hasil survei ini ditemukan bahwa 40,1% itu menyatakan sama saja. Jadi tidak ada perubahan ya yang mereka yang mereka dapatkan ya dari selama 3 bulan terakhir ini. Jadi berjalan seperti biasa gitu ya. Jadi tidak ada yang luar biasa atau yang yang menyatakan yang menurut mereka wah lebih baik gitu. Tidak ada. Tapi ada yang menyatakan 27,5% yang menyatakan baik dan 5,7% menyatakan baik, jauh lebih baik. Jadi kalau kita agregatkan itu ada sekitar 33,2%. Kalau kita agregatkan 33,2%, dan ini eh, tidak begitu jauh selisihnya dengan yang menyatakan sama saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang buruk dan jauh lebih buruk ya, ini masih lebih tinggi. Jadi yang positif ya, jawaban positif atau jawaban apresiatif dari responden terhadap ekonomi rumah tangga yang kita tanyakan tadi, perbandingan, nah itu masih jauh lebih besar daripada yang menyatakan buruk atau jauh lebih buruk. Jadi ada yang menyatakan jauh lebih buruk itu ada sekitar 19,5% ya. Ya, jadi masih jauh lah ya dengan yang menyatakan jauh lebih baik. Next. Nah, terus kita menanyakan pertanyaan lebih menukik lagi ya, sebutkan saat ini masalah paling mendesak yang harus mendapat penyelesaian segera dari pemerintahan Jokowi Maruf. Jadi pertanyaan terbuka. Jadi kita tidak menyebutkan masalah-masalahnya. Jadi mereka atau responden yang menyebutkan secara bebas sendiri. Nah, masih ditempati oleh problem ekonomi, yaitu harga-harga kebutuhan pokok. Terus ada 18,7, berselisih tipis dengan lowongan kerja yang sedikit. Jadi mereka menginginkan lowongan kerja itu lebih luas lagi. Tentunya ada investasi yang harus masuk ke pemerintahan, dan mungkin terkait juga dengan harga-harga kebutuhan pokok. Terus kemudian yang ketiga adalah KKN. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme ini 12,5%. Ini isu juga isu tradisional, dan sampai sekarang memang belum bisa benar-benar tuntas untuk diselesaikan oleh, atau paling enggak tuh ya diselesaikan lah oleh pemerintahan dari periode ke periode. Dan keempat itu pelayanan kesehatan 10,6%. Nah, ini eh, saya duga mungkin terkait dengan diskriminasi pelayanan kesehatan. Dan keempat itu ada akses modal usaha, terus keamanan, ketertiban, kepastian hukum, pemerataan subsidi pupuk dan petani lainnya, dan tidak tahu tidak jawab. Jadi inilah kira-kira isu yang atau masalah yang paling besar yang menurut publik itu harus segera diselesaikan atau ditangani lah oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Next. Nah, ini isu seputar pelaksanaan pemilu ya. Jadi tadi isu tentang kinerja pemerintahan. Nah, ini isu seputar pemilu. Gitu. Kita menanyakan apakah Anda yakin atau tidak yakin pemilu serentak akan berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu 2024 gitu loh. Ada 69,7%, ini mayoritas ya, itu menyatakan yakin bahwasannya pemilu serentak ya, Pilpres dan Pileg itu akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sementara yang menyatakan tidak yakin ada 7,7%, kecil ya, perbandingannya jauh sekali gitu. Nah, yang ragu-ragu itu ada 18,4%, dan ada 4,2% yang menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Jadi sampai survei ini hasil survei ini diekspos, publik masih yakin, masih optimis ya pemilu serentak akan jalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Next.
Nah, kita bertanya lagi, apakah Anda sangat percaya, ragu-ragu, tidak percaya, atau sangat tidak percaya terhadap kemampuan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan pemilu sesuai dengan undang-undang? Ada 51,7% yang menyatakan percaya bahwasannya KPU dalam KPU akan KPU mampu dalam menjalankan pemilu sesuai dengan undang-undang. Hanya ada yang menyatakan 12,3% yang tidak yakin dan 10,1% yang sangat tidak yakin. Jadi kalau kita agregatkan itu ada 22,4%. Sementara yang menyatakan ragu-ragu itu 20,1%. Jadi setengahnya responden itu kalau kita kita sebutkan responden, jadi ada 51,7% yang menyatakan yakin, setengah lebih gitu. Jadi karena survei ini klaimnya representatif terhadap populasi, berarti ada sebagian lebih ya, publik percaya bahwasannya KPU mampu menjalankan pemilu sesuai dengan undang-undang. Next. Nah, isu berikutnya yang kita coba potret adalah apakah Anda merasa terganggu atau tidak dengan penundaan pemilu dan wacana isu 3 periode jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, tentang isu penundaan pemilu, mayoritas publik itu menyatakan 72,5% itu terganggu gitu dengan isu tersebut. Jadi kan isu ini up and down, ya, naik turun gitu. Dan sampai sekarang itu masih mereka dengar, dan itu ada 72,5% yang menyatakan terganggu gitu loh. Jadi tidak nyaman dengan isu ini. Karena mereka tadi punya rasa optimisme bahwasannya akan jalan sesuai dengan jadwalnya pemilu itu, dan mereka tetap menginginkan ada pergantian secara periodik itu dilakukan secara normal ya, reguler, yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan turunannya undang-undang juga gitu loh. Nah, sementara ada yang 10,7% yang menyatakan tidak, artinya nggak terganggu ya. Jadi ada, dan 16,8% yang mengatakan tidak tahu atau tidak jawab. Nah, tentang wacana 3 periode sama sesuai dengan isu penundaan pemilu, mayoritas publik juga merasa terganggu dengan wacana 3 periode. Karena ini banyak konsekuensi yang harus yang akan kita terima dengan penambahan 3 periode ini gitu. Belum lagi hantu Orde Baru masih masih ketika wacana itu muncul, wacana 3 periode, hantu Orde Baru itu uh, tiba-tiba muncul gitu di benak kita atau di pikiran kita. Nah, sementara ada 25,8% menyatakan tidak tahu, tidak jawab, dan hanya ada 6,9% menyatakan tidak terganggu. Next. Nah, kita menanyakan sistem pemilu. Nah, ini sampai sekarang masih banyak yang menunggu ya apa hasil akhir putusan MK terkait gugatan sistem pemilu ini gitu. Apakah sistem pemilu legislatif proporsional terbuka atau tertutup? Nah, kita menanyakan ya, tentunya dengan bahasa yang mereka mengerti. Apakah Anda akan memilih sistem pemilu legislatif proporsional terbuka, open list system, atau sistem terbuka yang diperbolehkan memilih nama dan gambar calon legislatif dan partai politik, atau sistem proporsional tertutup, closed list system, di mana hanya boleh memilih partai politik saja pada pemilu 2024 nanti. Ada 71,3%, nah ini lebih dari setengahnya ya, yang lebih memilih proporsional terbuka dalam pemilu 2024 nanti. Terus kemudian ada 20,4% itu yang menyatakan lebih memilih proporsional tertutup, ya. Dan ada 8,3% yang menyatakan tidak tahu, tidak jawab gitu. Ya, tentunya proporsional terbuka, publik kan tahu ya siapa caleg yang mereka akan pilih ya. Mereka bisa ngecek, jadi partisipasi publik itu kemungkinan akan tinggi kalau proporsional terbuka tetap dipertahankan dalam sistem pemilu 2024 ya, karena mereka ibaratnya tidak membeli kucing dalam karung lah ya.
Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, ini segmen berikutnya itu tentang popularitas, elektabilitas, dan elektabilitas capres. Nah, kita mulai dari popularitas. Ya, jadi tiga besar masih dipegang oleh tiga nama, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ini tiga besar dengan popularitas tertinggi. Namun calon-calon lain yang kita munculkan di sini ya ada sekitar 12 kurang lebih 12 lah ya. Ini punya popularitas tinggi pula. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh lah dengan tiga besar ya popularitasnya. Semua terkenal. Nah, ini orang-orang yang terkenal yang kita ini dan punya potensi menurut kami memang bisa dicapreskan lah kira-kira. Nah, next tentang likabilitas. Kemudian pertanyaan likabilitas. Nah, ini tentang pertanyaan likabilitas, suka atau tidak suka. Nah, ini angkanya juga tinggi ya. Publik itu biasa memberikan apresiasi suka gitu ya terhadap tokoh-tokoh, dan memang mungkin secara sosiologis ketimuran mungkin orang-orang timur itu tidak mau menyebutkan atau menunjukkan secara langsung tidak sukaannya, tapi tetap memberikan apresiasi atau penilaian positif terhadap calon-calon presiden yang 2024 yang akan bertarung nanti di 2024. Nah, tiga besar tetap dipegang oleh tiga tiga capres yang dalam hasil banyak lembaga survei itu eh, mereka lah jawarannya, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Jadi tadi popularitas ditempati oleh tiga besar ini, likabilitas juga ditempati oleh tiga besar ini. Next. Nah, lalu kita tanyakan ya, ini reference leader ya. Pendapat dan saran dari tokoh apakah yang paling Anda jadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam memilih calon presiden. Nah, jadi ada tiga besar reference leader. Pertama tokoh agama, kedua tokoh parpol, dan yang ketiga itu Jokowi. Jadi Jokowi ini rupanya dijadikan reference leader ya, entitas tersendiri gitu ya, untuk menentukan pilihan siapa calon presiden yang mereka akan pilih gitu ya. Tokoh agama 22,7%, tokoh parpol 20,3%, dan Jokowi ada 18,2%. Terus kemudian tokoh yang lain misalnya tokoh ormas ada 5,7%. Ketua RT RW 5,4%. Nah, ini karena sangat dekat posisinya dengan masyarakat, dengan masyarakat ya, dengan rakyat posisinya. Terus kemudian yang keempat itu pimpinan TNI setempat ya, mungkin karena dari beberapa hasil lembaga survei yang kita dengar militer itu mendapat apresiasi positif ya dari publik gitu. Terus yang berikutnya adalah Kades Telura, ya juga dekat dengan publik. Terus pengamat politik yang sering memberikan ulasan-ulasan politiknya itu mendapat apresiasi 2,4% atau dijadikan sebagai reference leader 2,4%. Dan ada 2% kepala keluarga yang dituakan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Next. Nah, ini pertanyaan elektabilitas. Jadi ingat, saya ingatkan lagi bahwasannya hasil survei ini adalah hasil survei pada saat dilakukan, pada saat dikutip gitu. Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, siapa calon presiden bawah ini yang akan Anda pilih? Pertanyaan ini tertutup ya. Posisi pertama ditempati oleh Prabowo Subianto ada 33,5%, Ganjar Pranowo ada 18,4%, dan Anies ada 18,2%. Disusul oleh Ridwan Kamil 5,2%, Agus Yudhoyono 4,6%, dan seterusnya, dan ada 7,5% yang belum memiliki pilihan capres. Nah, Prabowo ini menurut dugaan kami ini
posisi dia mendapat elektabilitas 33,5% ini ada empat alasan atau ada empat alasan lah ya, yang menurut kami itu eh, apa kuat untuk menjadi menjadi argumen kenapa elektabilitas Prabowo itu ada di posisi 33,5%. Pertama itu terkait dengan kinerja. Ya. Kita tahu kinerja Prabowo itu di bidang di bidang pertahanan tentunya gitu, dari beberapa lembaga survei juga, ya lembaga survei yang ada juga menyebutkan Kementerian Pertahanan itu memiliki kinerja yang bagus ya. Terus kemudian uh, apa uh, apresiasi dari Jokowi juga menunjukkan bahwasannya ya memang benar kinerja Kementerian Pertahanan itu uh, apa bagus gitu ya. Bagus lah. Nah, terus kemudian yang kedua itu, alasan yang kedua itu endorsement Jokowi ini juga tidak bisa kita abaikan, karena itu tadi saya sebutkan tadi di awal juga, karena Jokowi itu sebagai reference leader juga gitu. Jadi endorsement Jokowi ini kuat ya. Apalagi uh, pemilih-pemilih Jokowi sampai saat ini masih loyal ya terhadap Jokowi, masih menunggu arahan dari Jokowi ya. Jadi ini mendorong pendukung-pendukung Jokowi itu bersimpati atau mulai beralih pilihan ke Prabowo. Dan terus yang ketiga adalah komunikasi yang mulai marak dilakukan oleh Prabowo, turun ke daerah-daerah, turun ke lapangan, membuka komunikasi kembali dengan pemilihnya yang terdahulu, menjelaskan apa yang terjadi, terus kemudian juga mulai membuka komunikasi dengan pemilih-pemilih Jokowi tahun 2019 yang lalu. Jadi ini efektif ya. Ada keyakinan tentu dari pemilih Prabowo terdahulu agar tetap menentukan pilihannya terhadap Prabowo. Nah, yang keempat adalah, alasan yang keempat itu karena sikap Prabowo yang bergabung kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Di pemilih Jokowi itu dianggap dia sebagai pemersatu bangsa, dan di pemilih Prabowo akhirnya mereka mengerti bahwasannya ini bukan sesuatu hal yang hianat ya, tapi sesuatu hal yang memang membangun agar Indonesia ini bersatu ya. Indonesia ini kalau bahasa ininya guyup ya, tidak tercerai-berai pasca momen politik 2014-2019 yang lalu gitu. Jadi ini mendapat apresiasi yang positif, dan itu kira-kira empat itulah yang menurut kami bisa menjadi faktor naiknya elektabilitas Prabowo di survei kita yang baru lalu ini. Nah, terus kemudian Ganjar ada 18,5% dan Anies 18,5%. Nah, next selanjutnya. Nah, jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, siapakah calon presiden berikut yang Anda pilih? Jadi kita hanya menampilkan tiga besar saja. Dari survei dari pertanyaan sebelumnya, Prabowo juga mengalami kenaikan, jadi 38,5%, Ganjar juga mengalami kenaikan, dan Anies Baswedan 19,7% juga mengalami kenaikan, dan ada 21,1% yang masih tidak tahu, tidak jawab, atau undecided voters lah ya. Masih cukup besar, dan kemungkinan ke depan sangat mungkin ya pilihan-pilihan ini bisa berubah gitu. Next. Nah, kita membuat simulasi 3 capres dan simulasi 2 capres. Simulasi 3 capres, Prabowo Ganjar itu menjuarai ya dengan 51,5% jika bersaing dengan Anies AHY 30,3%, dan Erlangga Erik akan mendapatkan 15,2%. Jadi kalau ini terjadi, ini mungkin cukup cuma satu putaran saja gitu. Kalau Prabowo Ganjar ini bisa terjadi, ini menurut ini pasangan ideal lah ya, menurut hemat kami ini pasangan ideal untuk bisa memenangkan pertarungan 2024 ya. Nah, terus kemudian Prabowo Puan 24%, tinggi memang
elektabilitasnya, tapi ini 2 putaran. Ya. Anies AHY 35,2% dan Erlangga 17%. Terus Ganjar Prabowo, jadi kita balik ya. Tadi Prabowo Ganjar 59%, sekarang Ganjar Prabowo 42,8%. Tetap tinggi, lebih tinggi daripada Anies AHY, tapi pemilu akan berjalan dua putaran ya. Prabowo Muhaimin justru akan keok dengan Ganjar Erik ya, di mana Ganjar Erik 37,2% dan Prabowo Muhaimin 35,3%. Tapi meskipun begitu tetap masuk ke dalam putaran kedua ya, bersaing. Nah, terus untuk yang dua paslon next. Nah, dua paslon kita mempertandingkan antara Prabowo Ganjar dan Anies AHY. Prabowo Ganjar 64,2%, lebih tinggi lagi, sementara Anies AHY 30,3%. Ya, tetap. Jadi pemilih-pemilih di tiga calon tadi itu ketika berhadapan Prabowo Ganjar dan Anies AHY itu akan memberikan efek elektoral terhadap pasangan Prabowo Ganjar. Sementara 5,5% yang menyatakan belum punya pilihan. Nah, terus kalau kita balik ya, Ganjar Prabowo sama Anies bertarung dengan Anies AHY, ini tipis sekali gitu ya. Jadi kedua pasang ini harus berusaha untuk meyakinkan 4,1% yang belum punya pilihan tadi agar menang ya, agar memenangkan pertarungan ini. Karena hanya ada 2 calon berarti kan cuma 1 putaran ya. Nah, terus kemudian Prabowo Puan dan Anies AHY sama juga. Prabowo Puan itu akan mendapatkan elektabilitas 59,7% dan Anies AHY 35%. Jadi cukup 1 putaran untuk dua paslon yang bersaing ini. Jadi potensial menang itu akan didapatkan oleh Prabowo Ganjar, akan didapatkan oleh Prabowo jika dia memiliki wapres Ganjar atau memilih wapresnya Ganjar gitu. Nah, atau wapresnya Puan. Dia akan agak bersaing agak ketat dengan Anies AHY apabila Ganjar di posisi pertama dengan Prabowo. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini terkait segmen terakhir terkait partai politik ya. Jadi PDIP masih menjuarai di 20,9%, disusul oleh Gerindra 18,9%, Demokrat 9,2%, neck to neck dengan Golkar 9,1%. Jadi ini masih bisa berbolak-balik ya. Kalau kita lihat dari margin of error-nya tadi 2,5%, terus kemudian PKB 7%, PKS 6,1%, Nasdem 4,9%, Perindo 4%. Nah, ini loncatan luar biasa oleh Perindo, bisa berada di bisa memenuhi patokan parliamentary threshold 4%. Lalu ada 2 partai Senayan di bawahnya ya, P3 2,3% dan PAN 1,1%. Partai-partai baru belum mampu untuk melewati batas parliamentary threshold, masih berkutat di angka 0, ya. 0,2, 0,3, 0,1%. Namun masih ada optimisme karena masih ada 13,3% yang belum punya pilihan. Jadi ini cukup besar, masih sangat mungkin untuk berubah ya, walaupun ini tinggal beberapa bulan, tapi ini sangat mungkin untuk berubah ya. Nah, itu dinamis sekali. Dunia sosial itu sangat dinamis. Oke, selanjutnya bagian kesimpulan ya, mungkin teman-teman bisa membaca ya nanti sendiri langsung, atau nanti kita akan memberikan rilis hasil survei kita. Untuk demikian untuk saat ini, terima kasih kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan ini cukup memberikan informasi dan bermanfaat bagi bagi para pemangku kepentingan. Terima kasih. Selamat siang.